Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Adiansyah dan di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN bonding dan hotspot pada dua mikrotik. Oke, pertama-tama untuk topologi yang saya gunakan akan seperti ini, teman-teman. Mikrotik 1 itu menghasilkan ISP dari wireless. Nah, saya menghasilkannya mengambil internetnya dari handphone ya teman-teman. Jadi nanti handphone saya akan mengaliri melalui WLAN atau wireless, itu ditangkap oleh WLAN 1 mikrotik. Setelah itu saya akan membuat bonding. Nah, dari internet ini akan nyambung ke mikrotik 2 lewat bonding, teman-teman. Dari mikrotik 2 kita akan membuat hotspot. Di sini usernya guru dan muridnya, dan ada murid juga, masing-masing mempunyai Mbps tersendiri. Dan juga setelah membuat bonding dan hotspot, kita akan lanjut membuat VLAN 10 dan 20, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian mencolokkan dua kabel dari Ether 4 ke Ether 4 dan Ether 3 ke Ether 3. Jika sudah, kalian dari mikrotik 1 kalian bebas mau colok di mana, Ether 1 atau Ether 2. Dan kita langsung masuk ke Winbox-nya dan kita setting di mikrotik pertama terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk mikrotik pertama ini kita masukkan bonding terlebih dahulu, teman-teman. Kita tambahkan untuk bonding 3 dan bonding 4 mode balance RR, link monitornya MII, dan transmit hash policy-nya itu 2 dan 3. Sudah apply dan oke. Nah, jika sudah, kalian masuk pada bagian interface. Nah, kita akan memberikan internet kepada mikrotik dengan cara wireless. Kita nyalakan terlebih dahulu WLAN-nya dan kita masuk ke security profile dan kita tambahkan untuk password ISP-nya, teman-teman. Nah, untuk modenya ini dinamik dan WPA 2 PSK, dan saya masukkannya itu sesuai password yang ada pada handphone kalian atau hotspot kalian. Nah, kita masukkan di sini security profile-nya, itu kita masukkan ke PWISP dan kalian scan. Kalian cari hotspot kalian. Nah, ini sudah ketemu saya Akbar, dan kalian connect dan apply dan oke. Jika sudah ada status R, kita bisa masuk ke bagian IP dan kita masuk ke klien. Kita memberikan klien untuk si WLAN 1 ini, teman-teman. Nah, jika sudah bond, kita lanjut masuk ke bagian DNS, kita allow remote request dan kita play oke. Dan kita masukkan lagi IP dan kita masuk ke bagian firewall untuk dapat diakses ini internetnya, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian NAT, kita tambahkan untuk generalnya, kita masukin untuk si WLAN 1, actionnya itu masquerade ya, teman-teman. Jika sudah apply dan oke. Nah, jika sudah, kita akan membuat IP pada si bonding, teman-teman, dengan cara statik. Tambahkan IP bonding. Nah, jika sudah, masukkan ke IP bonding. Nah, jika sudah membuat IP seperti ini, kita akan men-setup server untuk si bonding, teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke mikrotik yang kedua, teman. Jangan lupa dinamakan untuk di mikrotik yang pertama agar tidak tertukar. Nah, sip. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke pada mikrotik kedua. Kalian cabut dan kalian masukkan ke Ether 1 mikrotik 2. Oke, teman-teman, jika kalian sudah masuki ke mikrotik kedua, kalian klik connect saja langsung. Dan pertama-tama kita namakan terlebih dahulu mikrotik kedua ya. Sistem ya, mikrotik 2. Nah, sudah play dan oke. Nah, jika sudah,
kalian bisa menambahkan bonding ya teman-teman. Bonding di Ether 3 dan 4, Ether 3 dan Ether 4, mode balance RR, link monitoring, MBE, trans, hash, policy-nya ini kita ganti jadi 2 dan 3. Jika sudah, apply dan OK. Nah, jika sudah R, kita masukkan, karena kita tadi mau mengaliri internet, kita masukkan ke bonding 1 ya teman-teman. Nah, searching. Nah, jika sudah bond, kita membuat wireless ya teman-teman. Ini akan wireless. Sini modenya kita ganti AP bridge dan namanya kita rubah. Jadi SMK Darul Ulum sesuai dengan tugas yang saya dapatkan ya teman-teman dari guru saya. Nah, jika sudah, kalian klik apply dan OK. Nah, jika kalian sudah membuatnya itu, kita cek dulu di terminal ya. Kalian masukkan passwordnya, membuat password untuk si mikrotik. Nah, jika sudah, kalian bisa cek dulu. Nah, pinggoogle.com. Nah, jika belum bisa seperti ini teman-teman, tenang saja ya, sudah bisa ya teman-teman. Kita cek lagi sekali lagi. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Mungkin jaringan tidak stabil, dan kita membuat DNS dulu. Kita klik allow remote request, play dan OK, dan kita masuk ke bagian IP lagi. Kita masuk ke bagian firewall, NAT-nya kita tambahkan lagi. Kita ganti action yang menjadi masquerade, dan generalnya kita outnya itu dari si bonding pertama. Play dan OK. Nah, jika sudah semua teman-teman, kita cek sekali lagi ya untuk make sure. Kita cek, wah ada susah nih. Berarti kita akan akan membuat hotspotnya langsung ya teman-teman. Bagian IP dan hotspot kalian tambahkan untuk servernya ya. Kalian setup untuk si WLAN. Nah, kalian next, dan DNS name-nya itu smkdu.net. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian next lagi, next. Nah, jika sudah, kalian masuk ke user profile dan kalian tambahkan untuk guru ya teman-teman. Gurunya itu maksimal usernya itu berapa? 5. Nah, untuk MBPS-nya itu 5M per 5M ya teman-teman. Karena kita diberi tugas seperti itu. Dan kita tambahkan lagi untuk murid itu samain 5 usernya, dan MBPS kecepatannya 3M per 3M ya. Nah, jika sudah, kalian masuk ke bagian user dan kalian tambahkan untuk si guru, passwordnya juga guru. Nah, profilnya juga guru ya teman-teman. Nah, kalian tambahkan satu lagi untuk si murid. Tambahkan untuk murid, passwordnya murid, dan profilnya itu murid. Oke. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kalian masuk ke server profile dan kalian hotspot profil 1, kalian pencet, dan loginnya ini cookie-nya kita hapus, HTTPS kita nyalain, HTTP PAP kita nyalakan, apply dan OK. Nah, kita cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk wifi-nya apakah sudah bisa terakses atau belum ya. Oh, maaf. Nah, ini teman-teman ya, untuk mana, untuk si SMK Darul Ulum sudah masuk ya teman-teman ya, SMK Darul Ulum. Tapi kita belum mendapatkan internet. Kita cek dulu di sini dan kita tambahkan untuk meloginkan dari si hotspot yang sudah kita buat ya teman-teman. KDU.net. Nah, siap. Kita tunggu teman-teman ya. Nah, jika sudah, kalian bisa masukkan di sini murid, passwordnya juga murid.
Nah, ini udah ya teman-teman, dan kita logout dan kita login lagi menggunakan username guru ya teman-teman, guru dan passwordnya guru. Nah, oke. Nah, kita tes speed lagi ya. Nah, guru dapat ya teman-teman. Ya, memang internet saya ini tidak stabil ya teman-teman, tidak stabil jika kita menggunakan wifi yang kita sewa ya gitu teman-teman. Jadi tergantung dari sinyal kita juga, seberapa kuat sinyal di handphone kita gitu teman-teman. Oke, nah ini terus turun pasti teman-teman, karena jaringan tidak stabil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan internet ini dikonekkan dengan WiFi atau internet yang dari user, entah seperti IndiHome ataupun ya WiFi lain, itu pasti bakalan stabil gitu. Nah, kita akan lanjut ya teman-teman. Jika sudah membuat hotspot ya teman-teman, dan kita akan membuat si VLAN ya teman-teman sesuai topologi yang kita akan gunakan. Jika kalian sudah dapat mengalirkan ke MikroTik 2 dari MikroTik 1 ke 2 dan kalian sudah membuat hotspot, kita akan membuat VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Nah, kita cabut dari MikroTik 2 ke MikroTik pertama tersatu. Oke. Nah, MikroTik 1. Ini kita on offin dulu. Nah, jika sudah, kalian tambahkan VLAN ya teman-teman, VLAN 10, VLAN ID-nya 10 dan Ether itu di bonding ya teman-teman. Dan tambahkan lagi VLAN 20, VLAN ID-nya 20, interface-nya itu bonding. Sudah apply dan oke. Nah, jika sudah membuat VLAN seperti ini, kita akan memberikannya IP secara statik. Kalian klik IP dan address. Tambahkan IP untuk si VLAN 10 dan 20. IP, address, tambahkan. Untuk VLAN 10 saya akan memberikannya seperti ini ya teman-teman. 10.1/24 VLAN 10 apply, dan saya copy, saya ganti untuk 20 ya teman-teman. Untuk si di VLAN 20 apply. Nah, jika sudah oke dan oke. Nah, jika sudah 20 dan 10, kalian masuk pada bagian bridge, dan di sini kita akan mengelompokkan untuk si VLAN 10 dan 20 di MikroTik pertama agar masuk ke Ether 1 dan 2 ya. Kalian tambahkan bridge 1 underscore VLAN 10 ya, karena harus dikelompokkan lagi kalau di MikroTik pertama ya. 2 underscore VLAN 20. Jika sudah apply dan oke. Nah, kita tambahkan untuk di bridge 1 VLAN, di bridge VLAN 10 kita tambahkan VLAN 10, PVID-nya 10, apply dan oke. Tambahkan lagi untuk di bridge 20 VLAN-nya 20, interface-nya dan PVID-nya 20, apply dan oke. Nah, kita tambahkan lagi untuk di Ether yang pertama, kita masukkan di bridge 10. Nah, kita masukkan PVID-nya itu 10, apply dan oke. Pasti dia akan ribut sendiri. Nah, benar kan? Jika sudah, kalian masuk lagi ya. Kalian masuk lagi ya teman-teman, sebentar. Nah, jika sudah, kalian masuk ke bridge lagi. Kalian masuk untuk di Ether 2. Nah, bridge-nya itu 20 dan PVID-nya kita masukkan 20, apply dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan men-setup DHCP servernya ya teman-teman, supaya dapat diakses oleh internet. Oke, semua. Dan satu lagi untuk bridge VLAN 20. Next. Semuanya sudah benar. Oke teman-teman ya, jadi kita reboot terlebih dahulu. Oke teman-teman.
Baik teman-teman, di sini udah muncul ya, seperti yang dilihat ya. Sini sudah muncul ya teman-teman, dan sudah mendapatkan akses internet juga. Kalau kita ping juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Itu ya 10.1 ya. Kalau kita cek juga ada pasti mendapatkan internet ya teman-teman. Oke teman-teman, sini dapat 6 sampai 5 Mbps, lumayan ya teman-teman. Oke, sini intinya itu sudah bisa berinternetan lah ya teman-teman. Jika sudah, kita akan kembali lagi ke Mikrotik, dan kita akan menyeting untuk si Mikrotik yang kedua ya teman-teman. Mikrotik kedua, kita cabut dari Mikrotik pertama dan kita masukkan ke dalam Mikrotik kedua, bebas di antara 1 atau 2. Masuk lagi, kalian refresh lagi. Karena saya udah membuat password, kita masukkan passwordnya dulu dan connect. Nah, jika sudah, kalian di sini bisa masuk ke bagian bridge. Kalian tambahkan bridge 1 ya. Apply. Kalian tambahkan portnya itu, yang pertama itu interface bonding. Nah, kalian tambahkan lagi untuk header 1, VLAN-nya itu 10 ya teman-teman. Kalian bisa masuk lagi ya, karena itu keribut sendiri. Masuk ke bridge lagi, port, tambahkan untuk si ether 1, VLAN-nya itu 10 ya teman-teman. Apply dan oke. Tambahkan lagi untuk si ether 2, interface ether 2. Nah, tambahkan lagi untuk interface si ether 2, VLAN-nya itu 20. Nah, untuk di VLAN ini kita tambahkan VLAN ID-nya itu 10, dan tagnya itu dari mana, dari bonding 1 dan untuk mana ke header 1. Jadi dari bonding 1 ini, VLAN 10 dari bonding 1 masuk ke header 1 ya teman-teman. Apply dan oke. Tambahkan lagi untuk VLAN 20 dari mana, dari bonding 1 dan untuk mana ke ether 2 ya. Nah, jika sudah dibuat semua, jika misalkan kita tes di CMD, pasti kita masih mendapatkan IP dari si bonding ini ya teman-teman. Karena apa? Karena kita belum memfiltering VLAN-nya. Jadi VLAN-nya ini masih belum dapat difilter dengan baik teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke bagian bridge, dan kalian masuk ke bridge, kalian masuk dan kalian VLAN-nya ini kalian centang ya, VLAN filtering. Kalian apply dan oke. Oke, tunggu selesai. Tunggu meribut sendiri ya teman-teman. Nah, jika sudah meribut, kita refresh lagi. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman di Mikrotik pertama. Kenapa? Karena kita mendapatkan IP atau VLAN 10 ini dari Mikrotik pertama. Jadi kita dapat dari si Mikrotik pertama gitu teman-teman. Dan kita untuk tahap pengecekan, kita akan mengecek untuk di mana, di ether 2 Mikrotik 2 ya. 2 Mikrotik 2. Ether 2 Mikrotik 2 itu dapat itu juga sudah ya teman-teman. Oh, nah ini sudah masuk ya teman-teman. Kalian bisa cek juga di sini api config. Nah, ini udah masuk dan pasti udah ada internet ya. Kalian cek lagi di Mikrotik pertama header 1. Refresh. Di Mikrotik pertama ya. Nah, ini sudah terbaca lagi ya teman-teman. Cek lagi. Nah, itu karena tahap pengecekan tadi sudah saya cek di di Mikrotik pertama yang VLAN 10 tadi, jadi tidak usah dicek semua satu-satu. Oke. Nah, udah dapat ya. Dan kita akan mengecek pada bagian ini, kita cabut dulu dan kita cek hotspot. Apakah hotspotnya masih masih berjalan dengan baik. Nah, ini SMK Darul Ulum ya. Kita cek lagi di mana, tambahkan lagi. Nah,
smkdu.net. Oke teman-teman, kita tambahkan lagi. Ini agak lama ya teman-teman ya, agak memakan waktu. Kita masukkan seperti tadi ya. Yang pertama itu kita masukin guru dulu, guru connect. Nah, jika sudah, kita tes speed. Kita tahap pengecekan ya, semuanya harus dicek biar clear ya teman-teman. Nah, ini dapat ya segini teman-teman. Harusnya sih dapat 5 Mbps, karena mungkin jaringan saya tidak stabil, maka dapatnya itu hanya di sekitaran 1 atau kurang nolan Mbps gitu teman-teman, karena jaringan saya tidak stabil. Nah, ini teman-teman ya. Kalau misalkan di uploadnya ini lebih besar ya teman-teman, karena jaringan itu teman-teman ya. Nah, jika sudah, nah ini merupakan hasil dari si guru ya teman-teman. Nah, kita ganti lagi untuk login untuk ke murid ya teman-teman. Maaf, murid, dan kita masukin lagi ke murid. Nah, kita cek lagi ya teman-teman, sudah masuk ke murid. Ini memang kalau kita menggunakan hotspot memang rada lama ya teman-teman. Nah, kalau murid ini sama ya teman-teman, dia stabil ya kalau di hotspot ini. Dapat di 0,37 Mbps-an, dan uploadnya itu dapat di sekitaran berapa nih kira-kira? Oke, memang membutuhkan waktu ya teman-teman. Di 0 mungkin memang ini tidak sinkron ya teman-teman. Kenapa bisa 0 ini? Karena dari yang ini saya menggunakan hotspot handphone ya teman-teman, jadi jaringannya itu agak tidak stabil. Oke teman-teman, mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan, dan juga apa-apa yang dapat saya sampaikan juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kesimpulannya ini adalah kita bisa loh menggunakan bonding dan dicampur dengan VLAN dan juga hotspot teman-teman. Jadi bagaimana kita mengkonfigurasinya dengan baik dan benar. Jika kita sudah bisa mengkonfigurasinya dengan baik dan juga secara logika, pasti kita bisa mengkonfigurasi apapun. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.